Hai kalian para Virgo dan Aries dimanapun kalian berada. Ini adalah bacaan spesial bonus untuk kalian di malam hari ini. Untuk yang berzodiak itu tadi yang saya sebutkan, Virgo, Hai, dan Aries. Dan tentu saja ini general reading, bisa resonate bisa tidak, tergantung energi siapa yang terbaca. Ini adalah love reading, so hubungan antara Virgo, saya, dan pasangannya yaitu Aries. Pasangan saya emang Aries. Oke, never mind. Kita buka dulu kartunya, dan untuk Virgo saya pakai Rider White Tarot dan Wheel of the Year untuk kalian yang Aries. Oke. So, kalau terbolak-balik energinya ya bisa saja. Kemudian kalau tidak resonate ya bisa saja, namanya juga energinya orang banyak ya. Jadi kalau ada yang bilang kok nggak resonate, ya kali ini personal reading agak-agak ya kalian. Kadang-kadang saya jawab dengan bercanda, tergantung dengan amal dan perbuatan. Oke, so ini kenapa sih Virgonya, Virgo dan Aries. Ariesnya kebalik semua ya. Virgonya juga dua kebalik, satu enggak. Ariesnya yang kebalik semua. Oke, never mind. Virgo ada Page of Sword yang terbalik. Virgo merasa tidak perlu ada hal baru atau orang baru yang masuk di dalam hubungannya bersama si Aries. Kenapa? Karena Virgo ngerasa ya udah Aries saja cukup. Ya nggak gitu sih Virgo? Oke, dijawab aja kalau memang seperti itu. Kalau enggak ya wes, orang kartunya yang bilang begitu. Oke, so untuk Virgo tidak ada kata ingin orang baru datang ya. Ini untuk Virgo yang berhubungan dengan Aries tentu saja. Dan tidak ingin hal baru juga datang. Jadi kayaknya yang sekarang ini sudah cukup baik untuk Virgo dan Aries. Walaupun pada kenyataannya Virgo dan Aries adalah dua orang yang sangat berbeda. Virgonya akan sangat ya seperti itulah Virgo. Ya bisa dibilang lebih santai dibandingkan si Ariesnya. Sedangkan Ariesnya juga merasa mungkin hal-hal baru nggak perlu juga, karena memang kalau sudah menemukan kenyamanan ya udah biarkan saja mengalir seperti itu. Dan banyak hal juga yang menyangkut hubungan Virgo dengan Aries sudah berjalan sekian lama. Jadi untuk yang baru-baru tidak perlu ada, tapi untuk pembaharuan mungkin masih boleh lah ya. Pembaharuan dalam arti Virgonya sih yang proaktif untuk memberikan hal-hal yang baru yang mungkin bisa bikin hubungannya jadi lebih exciting gitu. Biasanya itu gilirannya Virgo tuh yang kayak gitu. Kalau si Ariesnya agak kurang ya dalam hal tersebut ya. Karena bukan agak berbeda, memang berbeda sih sebenarnya. Saya juga tidak mengerti kenapa Aries dan Virgo totally different person. Virgonya lebih bubbly, lebih easy going, sementara Ariesnya lebih mikirin, lebih strict to the point gitu kan. Kemudian kayak nggak mau ada hal baru yang masuk ke kehidupannya, kayak nggak nyaman karena sudah nyaman dengan dirinya sendiri gitu, sudah oke dengan merasa sudah oke dengan keadaannya. Beberapa dari teman saya yang Aries, ini teman ya, bukan pasangan. Kalau pasangan saya sih kayaknya kita udah saling mengerti lah ya satu sama lain karena memang pasangan. Tapi saya punya beberapa teman Aries yang ngerasa Virgo itu kayak enak banget sih, hidupnya tuh sesimpel itu. Sementara Ariesnya masih kayak susah banget memfokuskan diri dengan hal-hal lain selain yang sedang dihadapi. Jadi kayak
Ini aja udah cukup membingungkan, apalagi harus ada hal lain yang masuk gitu kan. Nah, di kartunya Aries adalah Ten of Swords yang terbalik. Karena memang beberapa dari Aries pernah berada di situasi yang tidak menyenangkan. Kalau sekarang situasinya lumayan oke, kalaupun ini adalah sebuah hubungan yang baik antara Virgo dan Aries, ya Ariesnya harusnya sudah memang seperti ini, terbalik ya. Jadi segala macam sakit hati dan segala macam yang kemarin-kemarin enggak banget di kehidupannya Aries memang harusnya udah enggak ada lagi. Dengan demikian Aries bisa enjoy the life bersama Virgo yang memang orangnya ya sedikit banyak easy going walaupun agak overthinking dan juga perfectionist freak ya. Aries yang nonton ini mohon dimaklumi bahwa seperti itulah seorang Virgo. Oke. Kalau ada yang nonton ini dan merasa menjadi Aries yang terbuli dalam tanda kutip oleh seorang Virgo, kalian harus tahu Virgo melakukan sesuatu hal dengan maksud dan tujuan dan juga pasti ada alasannya. Ada yang bilang Virgo toksik, tentu saja ada. Ada yang bilang Ariesnya yang toksik, tentu saja ada. Jadi memang orang per orang tidak sama, walaupun sama zodiaknya, karena ada hal lain yang juga berperan di dalam kehidupan orang per orang. Oke, so yang penting adalah Aries bisa meninggalkan luka lama yang sudah pernah ada bersama orang lain mungkin, dan yang sekarang jika kalian ingin hubungan kalian Aries dengan Virgo menjadi baik, ya udah kalian yang meninggalkan sakit hati tersebut. Oke. Untuk Virgonya ada Page of Pentacles dalam posisi yang tidak terbalik. Beberapa Virgo sangat fokus dengan karir keuangan dan bisnisnya. Dan beberapa Virgo juga menerima banyak sekali masukan atau misalnya promosi jabatan dan lain sebagainya atau bisnis yang baik. Pokoknya hubungannya sama cuan ya di kehidupannya pada saat bacaan ini dibacakan. Dan hal tersebut tentu saja menyenangkan untuk seorang Virgo. Jadi bukan berarti dia tidak peduli dengan hubungan percintaannya, tapi buat Virgo mencari jati diri, mencari penghasilan sendiri itu sangat penting. Sekali lagi, ini adalah untuk Virgo yang memang positive thinking. Karena banyak sekali Virgo yang juga toxic. Banyak sekali Virgo juga yang gak peduli tentang karirnya, yang penting dia bisa hidup dengan cara apapun, menghalalkan segala cara, dan lain sebagainya. Tentu saja ada yang seperti itu. Tapi jika kalian adalah Virgo yang mengusahakan karir kalian sendiri, mungkin ini relate dengan hidup kalian, apalagi kalau kalian bersanding dengan seorang Aries. Siapapun kalian, perempuan atau laki, divine feminine atau divine masculine, sama aja. Virgo selalu berkonsentrasi dengan apa yang dia fokuskan. Kalau kerjaan ya kerjaan, percintaan juga tidak dilewatin sama dia, tapi tetap ada skala prioritasnya. Kemudian di kartunya Aries justru sebaliknya, Knight of Pentacles. Saat ini bidang karir keuangan bisnisnya Aries memang kurang menguntungkan. Beberapa hal susah sekali untuk terjadi karena memang semesta belum memberikan kesempatan kepada Aries. Dan mungkin kadang-kadang seorang Aries yang mempunyai pasangan seorang Virgo akan sedikit banyak merasa jealous karena keberuntungan yang dia lihat, yang Aries lihat di kehidupannya Virgo. Dan kadang-kadang Ariesnya akan mikir gini, perasaan itu orang kayak gitu tapi kok beruntungan dia. Ada rasa kayak gitu ya. Apalagi kalau melihat Virgo yang easy going.
Beberapa Virgo sudah nggak peduli sama kanan kiri depan belakang, dia maju terus dengan hidupnya. Dan itu yang kadang-kadang tidak habis pikir dipikirin oleh seorang Aries. Karena Aries sangat sibuk, sangat fokus untuk mempertahankan posisinya. Aries itu adalah seorang the emperor, mau dia divine feminine atau divine masculine, sama-sama the emperor, ya. Sedangkan Virgo the empress, ya kan? Jadi dua-duanya sebenarnya mempertahankan ego masing-masing. Hanya saja Virgo punya kepribadian yang lebih fleksibel dibandingkan Aries. Jadi kalau saat ini Ariesnya sedang turun, hal keuangan, karir, dan bisnisnya sebenarnya nggak perlu jealous sama Virgo. Kalau Virgo sudah mencintai kalian sedemikian rupa, dia akan menerima kalian apa adanya. Apakah ada Virgo yang nggak seperti itu? Ya ada lah. Masa iya semuanya Virgo kayak gitu? Nggak mungkin. Atau apakah semua Aries kayak begitu? Ya nggak mungkin juga, ya kan? Ya nggak mungkin juga. Oke. Kemudian yang terakhir kartunya ini adalah King of Cups. King of Cups di sini yang terbalik ya, ada di sisinya Virgo. Bukan berarti Virgo tidak mempunyai harapan tentang cinta atau cinta yang besar kepada pasangannya Aries. Enggak kayak gitu. Virgo punya hati yang besar kepada Aries dengan catatan tentu saja. Dan banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan Virgo yang membuat Virgo agak sedikit melenceng dari tujuan percintaannya dengan Aries. Itu karena ada hal-hal yang bisa sebenarnya dikomunikasikan atau ya dibahas lah. Sayangnya Aries bukan tipe yang bisa membahas sesuatu. Makanya saya bilang Aries dan Virgo sangat bertolak belakang. Virgo kalau feelingnya lagi down, dia akan bisa mengutarakannya. Aries pada saat dia down, dia tidak bisa mengungkapkannya secara langsung kepada Virgo. Jadi kadang-kadang komunikasinya terputus di situ. Jadi saran saya kepada Virgo, pada saat kalian berdua menemukan ketidakcocokan di bidang percakapan atau komunikasi, coba bersabar menghadapi seorang Aries yang memang seperti itu. Kalaupun terbalik, Ariesnya yang tidak sabar melihat Virgo yang mungkin talking too much, thinking too much, juga harus sabar menghadapinya. Bukan berarti Virgo tidak punya cinta yang besar, bukan. Tapi kadang-kadang dia lebih memikirkan apa yang terbaik di dalam kehidupannya daripada sekedar romance, kemudian nih mau dibawa kemana gitu kan. Dan iya, Seven of Wand-nya untuk si Aries juga masih terbalik. Beberapa hal yang dipersiapkan oleh Aries, mungkin untuk Virgo juga salah satunya, belum terjadi. Jadi mungkin itu juga yang membuat Aries sedikit stres atau memikirkan terlalu banyak bagaimana ini bisa berlangsung seperti yang dia inginkan. Tapi tentu saja jika Aries masih ingin bersama Virgo, bisa dengan segala penyesuaiannya. Ingat, kalian adalah the emperor dan the empress. Jadi sama-sama mempunyai kekuatan masing-masing, sama-sama mempunyai ego masing-masing. Oke, so kalian harus tahu bahwa Aries adalah zodiak pertama di jajaran 12 bintang. Oke. Sebagai yang pertama, tentu saja ada sesuatu hal yang menjadi ciri khas. Kayak gini, anak pertama.
Ciri khasnya adalah tentu saja dia akan lebih ego, dia akan lebih firm, dia akan lebih kuat, dia akan lebih apa ya? Ya namanya pertama gitu kan, selalu ngerasa pertama nih gitu. Nah, memang sudah dari sananya seperti itu. Sementara Virgo adalah zodiak keenam di tengah-tengah, ya kan? Di tengah-tengah 12, di antara 12 itu Virgo ada di tengah-tengah. Bersama yang ketujuh tuh Libra. Jadi Virgo sama Libra memang 11-12 ya. Karena anak tengah gitu. Anak tengah ya. Kalau kita ibaratkan zodiak itu adalah 12 anak gitu kan. Aries adalah anak pertama, sementara Virgo adalah anak tengah. Sebagai anak tengah, keseimbangan Virgo lebih seimbang memang dibandingkan dengan Aries. Untuk itu, untuk kalian yang Virgo memang harus lebih firm dulu, lebih confirm dengan perasaan kalian. Apakah kalian memang mau menerima Aries dengan kekurangan dan kelebihannya? Tentu saja. Kalau nggak mau terima, bilang dari depan. Kasihan kalau di PHP-in ya. Oke, so selanjutnya, apakah ada pesan baik, hal baik yang ada di kehidupan percintaannya kalian? Coba kita lihat. Oh, vision, ambition, wish. Oke, that's good. Tunggu sebentar, ada kartu oracle yang jatuh. Biarin aja. Oke. Ya, kalau mau dijalankan bersama, apakah bisa ada two of one, ada vision, ada visi yang bisa kalian satukan. Sementara kalau ada ganjalannya, monggo dibicarakan dan dikomunikasikan dengan baik. Dengan begitu kalian bisa mendapatkan jalan tengahnya ya. Yang lebih sabar siapa? Yang lebih sabar Virgo ya. Oke, ya maksudnya bukan Virgonya yang lebih sabar, Virgonya yang harus lebih mengerti dan lebih bersabar menghadapi seorang Aries. Oke, pengalaman pribadi iya juga, tapi saya juga punya teman Aries yang menurut saya emang susah-susah gampang sih menghandle dia, apalagi kalau dia lagi ngamuk-ngamuk. Ini temen ya, bukan pasangan. Soalnya kalau pasangan saya sendiri memang agak galak, tapi kalau saya bisa mengimbangi dia, galaknya hilang. Galakan saya. Salah deh. Enggak kayak gitu. Kita baik-baik aja kok. Oke, never mind. Kemudian ada ambisi. Ya, ambisi dari siapa? Ambisi dari kalian berdua sih untuk bisa menjalani hubungan ini gitu. Apakah bisa ke depannya? Ya, bisa. Sebenarnya seperti yang saya bilang di video-video lain, hubungan itu bukan kayak oh, Virgo sama Libra cocok misalnya, Virgo sama Pisces cocok, Virgo sama Aries enggak cocok, Virgo sama Leo enggak cocok, bukan gitu. Oke? So, bukan tergantung dari zodiaknya. Karena di dalam diri seseorang, zodiaknya cuma satu, tapi banyak zodiak lain di rumah-rumah yang ada 12 rumah di dalam diri satu orang. Itu zodiaknya masing-masing. Contoh, saya Virgo, moon saya Cancer. Sih? Berarti saya Virgo yang emosinya dipengaruhi oleh zodiak Cancer, seperti itu. Jadi kalian harus tahu ya dari situ ya. Sedetil itu sampai kalian nggak bisa lagi menjudge bahwa oh, ini sama ini cocok, ini sama ini nggak cocok. Nggak bisa seperti itu. Oke? Dan yang terakhir ada a wish atau nine of cups. Bagus banget, dan iya memang ada nine of cups atau wish yang bisa kalian lakukan untuk bisa sama-sama. Jadi kalau ada kalian di situ nanya, kalau gitu dia jodoh saya dong? Belum tentu, Bambang. Belum tentu ya sayang ya. Ini general reading loh, bukan personal reading loh. Kalau personal reading saya bisa kasih tahu bahwa dia cocok atau tidak cocok. Tapi bisanya dari apa? Dari foto,
Kemudian dari birth chart itu saya bisa bilang ya. Ada kemarin yang nanya dia cocok sama saya apa enggak, tapi dia nggak bilangin orang itu tanggal lahirnya apa. Dia bilang nggak tahu tanggal lahirnya. Gimana caranya dia suka sama seseorang tapi nggak tahu zodiaknya, nggak tahu tanggal lahirnya? Itu makanya main-main doang ya menurut saya sih gitu. Saya boleh lihat fotonya enggak? Terus saya mau ngelihat orang itu dari mana? Tanggal lahirnya nggak ada, namanya nggak ada, mukanya juga nggak ada. Terus saya suruh ngapain? Tapi ya udahlah, orang dia minta dibacain, ya udah akhirnya saya cuma bacain dari tarot. Tapi untuk kalian semua yang ingin melihat secara detail apakah cocok dengan orang tersebut atau tidak, apapun itu zodiaknya, itu kalau buat saya ya, di personal reading saya melihatnya dari birth chart secara keseluruhan dan juga foto, karena saya bisa membaca energi seseorang lewat foto. Oke, never mind my dear Virgo dan Aries, saya bukakan angel message untuk kalian ya. Dan ini adalah ask and receive sih. Mintalah dan maka kalian akan mendapatkan. So, minta yang baik-baik dan kalian akan mendapatkannya, itu kata si angelnya. Jadi kalau ditanya apakah hubungan di pembacaan yang ini bisa diteruskan, tentu saja bisa. Tapi apakah itu relate dengan kalian? Belum tentu. Oke, so demikian bacaannya untuk Virgo dan Aries. Kita ketemu lagi besok, tapi besok khusus untuk daily reading kali ya. Saya nggak tahu apakah besok saya bisa buka tarot karena nyepi. Nggak boleh ada suara, nggak boleh ada cahaya, kan lighteringnya juga cahaya. Kita lihat aja besok ya. So my dear Virgo, sekian aja bacaannya. Virgo dan Aries, sekian aja bacaannya. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan mendatang. Salam light, angel, and love. Bye.